filter kak. Nih no filter ya, no filter. Nah aku pakai filter nih begini. Nah bedanya apa kak? Dikit doang bedanya ya kak. Gitu. Bedanya dikit doang kak, pencahayaan aja. Tapi muka aku nggak burik-burik banget kak. Tuh lumayan lah ya. Dibawa kondangan nggak malu-maluin ya. Cipusar. Alisnya lebih cantik nggak usah pakai filter. Alisnya lebih cantik nggak usah pakai filter. Spill lipstiknya. Aku di endorse juga kagak. Spill mulu. Kebesaran satu alisnya. Ingat kak, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Ini masih mending alisnya yang gede sebelah ya. Ada yang matanya gede sebelah, nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa, alisnya gede sebelah masih bisa direvisi. Kalau matanya gede sebelah gimana, kan sakit hati kalau kakak gituin. Nggak boleh kak, istighfar kak. Astagfirullahaladzim. Channel YT kenapa dijual? Aduh nanya lagi, udah dijelasin. Mau beli lahan buat yayasan kak. Mau beli lahan yayasan. Sekarang soalnya kalau kita bikin yayasan, kalau kita nitip ODGJ diduitin sama orang sekarang. Padahal kan harusnya sama-sama support ya, diduitin tau guys. Turun bebek berapa? 20 berapa tadi? 25 kilo. Longsornya 25. Jadi jangan bilang aku tepos ya guys. Aku nggak tepos, cuma tipis doang. Aku nggak tepos, cuma tipis. Spill tato, adanya koreng mau, spill koreng. Bulu ketek mau lo, gue spill bulu ketek gue. Sekarang BB berapa? 55. Lucu sekarang. Aku pakai teh guys. Jadi kemarin tuh udah mulai sempat normal kan makan aku udah takut tuh, aduh anjrit gitu ya. Bentar aku gendut lagi, aku belum siap, aku gendut lagi. Spill upil. Nih, gue spill ya. Anak-anak mana? Anak-anak pada bobo siang guys. Deodorant belum launching belum. Agak lama emang guys. Kalau teh udah mau jadi tanggal 15. Teh aku ini untuk menahan nafsu makan, bukan nafsu yang lain ya. Menahan nafsu makan. Thank you Kak official. Nih, ini menahan nafsu makan, terus bikin kalian EO. Terus kalau tapi EO-nya nggak parah ya guys. Kalau kalian perutnya penuh habis makan, nah itu harus keluar. Kalau nggak kalian bisa gendat ya. Ingat ya, kalau kalian habis makan nggak EO, itu berarti kalian bisa gendat. Bisa nahan duniawi nggak? Ya ilah lu, nahan duniawi lu. Nahan duniawi, malamnya sholat tobat, paginya udah bikin dosa lagi loh. Nahan duniawi mah tergantung ini niat lu gimana nih.
Bisa nahan amarah nggak? Nggak bisa. Gue aja nih amarah mulu sama lu, ya kan? Marah-marah mulu bawaannya kalau mau live. Nggak bisa. Nih gue minum kagak ngaruh, marah aja gue. Teh apa namanya? Namanya Teh Nopi. Lupa lu nama gue lu. Teh Nopi. Kan ada tuh tulisannya namanya Pratiwi Novianti. Teh Nopi. Lu lupa? Gimana sih? Bibirnya bagus. Ya ilah. Bisa aja lu, Jamet. Umur berapa? 50. Teh parfumnya masih ada nggak? Ada. You Shape Tea, ya betul. Teh makin cantik aja. Makasih ya. Jadi dia enak nih, aku lagi nggak enak badan loh padahal. Aku tuh mindeng, kayak badannya kayak greges. Paham gak sih greges? Kayak gimana ya badannya ya? Ngilu-ngilu sebenarnya. Tapi gara-gara kalian, aku jadi semangat live-nya. Aku mau bikin video itu kacamata apa yang itu loh, gimana sih, mau bikin sama si Injay. Malah rindu, intinya kacamata ya, intinya kacamata mama, udahlah. Ya aku mau bikin itu ntar. Si Denny yang waras ya. Bagusan dikuncir gak? Aku pengen makan spill kaosnya Zara Rudin. Teh ada tatonya ya, adanya koreng. Nih, kayak gambar itu ya, tit to the tit ya, enggak lah, bukan. Ini tangan, ini perempuan, pertolongan tangan Tuhan. Hilang, ini yang 50.000. Spill celak, aku nggak pakai celak. Spill Softland. Teteh nama yayasannya apa? Rumah Peduli Kemanusiaan.
So gue sedih, bodo amat, mau sedih, mau jungkir balik, mau koprol, nggak peduli. Teh salam sama Denny, Ian tadi salamin. Teh kata-kata hari ini apa dong? Hah? Kata-kata hari ini apa ya? Kalian mau bahas apa? Udah kata-kata hari ini aja belum ada pembahasan apa-apa soal kehidupan lu. Aku nanti mau ke yayasan guys, nanti capek banget, aku baru pulang Indramayu jam berapa tadi malam, jam 12, setengah 1 dari Indramayu guys. Ada banyak anggota mau jadi asistennya. Guys, nih ya, aku cuma mau ngasih ini aja sama kalian. Lebih baik kalian itu yang sekarang sudah bekerja, capek kerja itu nggak apa-apa, karena kalian ada hasilnya, kalian ada gaji. Ingat ya, lebih baik capek kerja, kalian memiliki gaji, daripada kalian capek ngelamar kerjaan dan kalian nggak punya income pasti. Harus apa? Bersyukur jadi manusia lo, ya. Jangan udah kerja dikasih kerjaan sama Allah, kalian capek ngeluh. Bener nggak? Udah gitu, udah kalian dapat kerjaan, cari-cari kerjaan di tempat lain. Apakah itu nggak namanya tidak menghargai atasan? Kan itu jelas tidak menghargai atasan, tidak menghargai bos kalian, tidak menghargai leader kalian. Nggak bersyukur lu jadi manusia, udah dikasih kerjaan lu masih cari kerjaan lain. Bener nggak? Punya atasan, punya leader yang peduli sama kalian, sampai segala macam lu dibeliin ya, itu jarang guys. Saya selalu bilang, saya bukan orang kaya ya, saya bukan orang kaya guys, tapi saya itu pemerhati karyawan tasnya putus, jelek tasnya, saya beliin tas baru. Handphonenya rusak ya, saya beliin handphone baru. Tasnya saya beli khas titik-titik papis loh guys, bukan tas harga 100.000 loh. Bersyukur kuncinya lo, ya. Hidup harus bersyukur, kerja yang baik. Semua kerjaan capek, saya juga capek kerja, bantu orang juga capek. Lo dikata lo kagak capek, tapi apa saya memperkaya diri? Enggak guys, kalau saya memperkaya diri, saya nggak akan mau ngerawat ODGJ, saya nggak akan mau ngerawat anak-anak terlantar, karena itu semua butuh uang guys, ya. Kalau saya memperkaya diri, saya nggak akan mau ngurus-ngurusin sosial guys, bikin konten aja. Ya bikin konten dalam arti ketemu dimandiin, udah ditaruh jalan, ketemu dibikin konten di apa, digitu-gituin, abis itu udah pulang. Enggak sayang, ya. ODGJ yang ada di jalan saya ambil, saya biayain, rumah sakit jiwanya, terus di yayasannya butuh makan ya, ODGJ butuh makan, nggak ada yang nggak makan daun singkong doang nggak mungkin, ya. Anak juga semua butuh perawatan, butuh pengasuh, butuh pendidikan yang bagus, makanan yang protein, vitamin, dan lain-lain. Jadi semua yang saya lakukan adalah bentuk sosial, ya. Bentuk sosial, dan semua butuh uang. Kalau saya nih, mikirin diri saya bikin konten, itu aja saya udah kurus kok. Bikin konten beauty vlogger, atau daily, ya nggak sih, atau kuliner yang nggak butuh uang, guys. Semua manusia butuh uang termasuk saya, tapi bukan berarti kalian itu menjadi manusia yang lupa kadar dan arti rasa syukur. Cari kerja susah guys, di sekarang ini, di zaman sekarang cari kerja susahnya setengah mati guys. Jadi kalau kalian dapat kerjaan, kalian dipercaya sama orang lain, ya, jangan sia-siain. Jangan lu ambil barang-barang orang yang udah ngasih makan lu, ya. Jangan. Itu baju nggak tahu pada kemana, dioper ke tempat mana, di rumah saudaranya tuh gimana, nggak paham gue. Bukan cuma baju, bukan cuma celana, sepatu. Udahlah, intinya sakit hati gue, ya.
Makanya aku nggak mau ada personal asisten yang kerja di tempat aku sekarang. Kalau emang dia personal asisten aku, dia nanti akan tinggal di studio atau di mes. Aku nggak mau tinggal di tinggal bareng, aku nggak mau. Aku tuh naruh barang tuh sembarangan guys, mulai dari anting, jam tangan dan lain-lain, aku sembarangan naruhnya gitu. Jadi kalau ada orang yang ternyata kayak gitu, kecewa banget lah, kecewa banget. Sebenarnya aku nggak mau bahas, tapi sakit hati. Paham gak sih? Gitu. Ada temenku, dia tuh kerja di Middle East ya kan, dia ngasih baju tidur itu satu set dan ya mahal, lumayan mahal menurutku untuk ukuran baju tidur ya. Udah gitu aku nggak pakai guys tuh baju tidur, aku emang simpen karena baju panjang, celana panjang, sedangkan aku pakai baju tidur tuh tipis soalnya gerah kan. Nah udah gitu tiba-tiba dengan idenya dia ambil lah tuh barang ya, diambil, dipakai sama dia dengan alasan katanya itu baju udah dipakai. Ya ilah, aku beli sesuatu aku selalu inget, dikasih barang sesuatu aku selalu inget. Terus udah gitu logikanya kalau emang itu barang dia alasannya kalau udah jelek atau apa gitu ya, dia nanya nggak sama aku yang punya apartemen ini barang siapa, ini punya siapa, boleh nggak dipakai? Enggak lah, dia nggak ada ngomong kayak gitu. Emang udah maling, berarti nggak? Udah, aku udah nggak mau, udah nggak percaya sama orang. Jadi kalau emang ada yang mau kerja sama aku, personal asisten, tinggalnya di studio, bukan di sini. Ngomongin siapa, nggak perlu aku sebutin namanya, nggak mau aku sebutin namanya, ya, nggak mau aku sebutin namanya. Intinya kecewa banget, udah sayang setengah apalah pengorbananku, dia mungkin udah tahu lah kayak gimana, terus tiba-tiba kayak gini. Nggak masuk akal sih, orang dibaikin ngegigit majikannya tuh. Hewan aja nggak kayak gitu, kok manusia bisa kayak gitu? Aku kayaknya butuh ke dokter dulu deh guys, mau infus aku. Gak enak badannya anget. Gitu. Udah berapa lama orang itu kerja? 2 tahun. Jadi dia tuh kan sering pergi-pergi kan, kayak boleh izin nggak pergi ke rumah saudara. Aku nggak ada masalah ya, tapi ternyata kan sebenarnya aku ada CCTV-nya itu di tempat yang aku sembunyiin gitu. Nah kemarin ceritanya sama tim aku sama Mbak Uti, dibongkar lah CCTV-nya itu kan bertahan per 3 bulan ya kan, terus setiap 3 bulan tuh kita ganti. Nah baru kelihatan lah ternyata dia suka ngambil barang-barang aku gitu. Nanti dioper, nggak tahu dioper kemana, aku nggak tahu baju-baju aku dioper kemana, diambil, ditaruh kemana, aku nggak tahu. Tapi aku sakit hati aja, sakit hati caranya kayak gitu. Udah keluarnya nggak baik-baik lagi kan, dia keluar ya kan, dia udah minta maaf nih sama aku, dia mengakui untuk itu emang dia ngambil tuh ya kan. Nah terus udah gitu dibilang sama Mbak Uti, nanti tunggu dulu ya, tunggu harus ada tanda tangan pemberkasan, karena kan dia masuk baik-baik, keluar baik-baik dong ya kan. Terus dia, enggak, aku mau pulang malam ini. Jadi pada saat dia pulang, aku lagi pergi sama Mbak Uti, jadi nggak ada yang ngecek barang-barang dia gitu. Aku juga baru tahu guys, ternyata banyak daleman aku yang dipakai sama dia ya, banyak daleman aku yang dipakai sama dia. Jadi aku baru tahu pas gara-gara ibu Ros itu kayak ngomong kan, dipisahin bajunya gitu kan. Terus dia ngelihat aduh jorok deh guys, pokoknya geli deh, banyak yang dipakai intinya.
Parah guys, parah banget. Pantes ya, aku kok ngerasa kayak baju aku tuh yang kadang yang ini nggak ada, terus yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Ya udah, intinya gitulah. Tolong kembalikan uang Sugus. Otak lu sini, gue balikin lu. Cara ngelamar kerjanya gimana, Kak? Aku sih nggak pernah nanya ijazah ya, Kak. Kakak lulusan SD boleh, Kak, nggak ada masalah. SMP, lulusan SMA terserah ya. Kakak tuh kerjanya gampang banget, personal assistant, cuma nemenin aku doang. Kemana-mana kakak ngintil. Aku mau pergi keluar kota, mau ke Makassar, ke Jambi, ke Palu, kemana, kakak ikutin aku. Terus bawain barang aku. Personal assistant, bukan manager ya, personal assistant. Kalau aku butuh baju, kakak siapin baju aku. Gitu doang kerjanya. Terus kalau misalnya ada tim butuh koordinasi, kakak sampein. Gitu doang guys. Bener-bener personal assistant kerjanya. Gajinya UMR. Terus udah gitu belum sama bonus dan perintilan-perintilan barang yang kita kasih. UMR Jakarta. Cewek, aku nggak mau cowok. Nggak mau cowok, ya kali cowok lu ngintilin semuanya. Lamar kemana? Ke Mbak Uti guys, ke Mbak Uti. Nanti stay-nya di studio ya, bukan di apartemen aku. Aku nggak mau tinggal di apartemen aku. Kalian nggak usah nanya-nanya orang yang udah nggak ada ya. Si ini resign ya, si ini resign ya. Ya udah, kalau emang nggak ada berarti resign. Nggak usah nanya lagi. Intinya saya cari personal trainer. Personal trainer kan jadi PT dong. Personal asisten. Personal asisten. Yang udah nikah nggak mau, aku mau single. Nggak mau udah nikah, ribet. Nggak mau yang udah nikah guys, aku nggak mau, maaf ya. Kalau untuk ijazah, aku nggak pernah nanyain ijazah. Lulusan SD boleh, nggak sekolah juga boleh guys. Kalau janda nggak apa-apa, tapi jangan ribet ya. Kerja sama aku nggak usah ribet-ribet. Terus harus pinter jaga rahasia, jangan mulutnya jangan cocot. Karena akan ada pemberkasan nanti yang ditandatanganin, salah satunya menjaga rahasia perusahaan. Gitu. Kalian kerja bagus guys. Wah, kalian boleh tanya deh sama tim aku guys. Tim aku tuh pada awet-awet loh guys kerjanya. Aku nggak pernah pelit sama karyawan guys, nggak pernah pelit. Maaf ya, aku bukannya aku riak ya. Aku nggak mau riak, aku cuma cerita. Niat aku cuma cerita, ya Allah ya. Aku nih nggak kaya banget, nggak ada lah aku kaya, nggak ada investasi miliaran ratusan juta tuh aku nggak ada. Tapi aku bisa mengkuliahkan Mbak Isma sama Mbak Uti loh. Mbak Uti S2, Isma S1 SH. Dan aku bisa mengumrohkan karyawan-karyawanku. Itu rasa bentuk apa? Rasa bentuk aku mengucapkan terima kasih sama mereka yang udah sayang dan loyal ketika bekerja. Ini nanti nih Mbak Isma, kalau dia masih mau kuliah gitu, masih mau lanjutin kuliah, belum mau menikah gitu ya. Mungkin kalau udah menikah kan emang udah haknya suami ya yang membiayai. Kalau dia belum mau menikah, Mbak Isma kan sekarang lagi umroh. Dia mau S2, aku S2-in. Ya, aku mau dia jadi notaris, guys. Aku pengen dia jadi cewek independen, bukan bergantung sama laki-laki. Mbak Isma tuh yang ngajarin anak-anak aku ngaji, guys. Dia tuh, aku nggak tahu ya dia ada ijazah apa enggak, tapi dia lulusan pondok pesantren, guys. Lulusan pondok gitu dia. Jadi aku nggak pernah nanya, kamu ijazahnya S berapa? S Mambo, S Jumbo, apa S apa? Enggak ada. Aku lihat personalnya kan, fotonya. Terus aku wawancara. Wah, ini kayaknya karakternya bagus gitu ya. Aku mau by feeling aja. Ya udah, oke. Ya udah besok kamu kerja ya gitu.
Tapi rezekinya mereka kan, alhamdulillah mereka bisa kuliah lagi. Mbak Uti itu ex Komnas ya kan, aku nggak deket-deket banget sama Mbak Uti nih dulunya. Tapi aku ngeliat kok anak ini baik banget gitu. Terus waktu itu aku ke Malaysia ngobrol-ngobrol sama Mbak Uti, aku tanya Mbak Uti mau apa, nggak tahu, tiba-tiba kayak Tuhan nggak gerakin aku, Allah nggak gerakin aku untuk nanya sama dia. Dia cita-cita mau kuliah S2 tapi dia belum kesampaian karena dia membiayai orang tuanya yang sakit gitu ya. Karena waktu itu aku lagi live, jadi bukan apa, privacy lah intinya. Nah, terus aku bilang ya udah Mbak kuliah aja, aku bilang Mbak kuliah aja, aku biayain. Alhamdulillah mereka berdua kuliah guys gitu. Kalau umroh itu adalah inisiatif dari aku melihat personalitinya, ini udah oke belum nih buat umroh. Oh oke, dia udah siap, ya udah aku berangkatin satu persatu. Tapi jangan dibilang juga aku nggak peduli sama yang non muslim ya, atau Nasrani, enggak, aku peduli juga kok. Mbak Ica ikut sama aku baru 2 bulan, mau baru bulan kedua. Ibu Ros itu baru ikut aku bulan keempat. Tapi boleh tanya, aku udah kasih apa sama mereka? Semua agama sama guys di mataku. Semua agama sama, nggak ada bedanya. Gitu. Aku makan tuh kayak nggak ada rasa gitu guys. Kak belum ke Palu, ntar ya kalau ada jadwal ke sana. Gitu. Aku tahu rasanya susah guys. Aku tahu rasanya nggak punya uang kayak gimana, aku tahu. Makanya aku sangat menghargai pekerja dan menghargai uang. Ya. Waktu itu aku mau cerita deh karir aku sampai kayak sekarang. Mau denger gak? Tanovi berubah drastis, apanya? Mau denger gak guys? Ini sebagai motivasi kalian aja ya guys. Dulu aku tuh jadi pramugari guys, mamaku meninggal. Udah gitu bingung ya arah, nggak ada tujuannya. Dalam hati aku cuma mikir, aku nggak mau nyusahin orang tua aku, papaku ya. Aku nggak mau nyusahin papaku. Aku berdoa ya Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku bisa berdiri di kaki aku sendiri tanpa menyusahkan orang lain, termasuk orang tuaku. Kasih aku jalan supaya mereka tuh bisa bangga. Kasih aku jalan supaya aku bisa membahagiakan mereka tuh, membahagiakan mereka. Nah, tibalah waktu itu, gak usah sebut ya nama maskapai aku ya. Kan sempat emang ada huru-hara terkait mau kolaps ya, sempat mau kolaps setelah pisah dari Garuda kan waktu itu. Terus ada beberapa ada beberapa teman aku yang udah di PHK kan, jadi kayak diputus kontrakin gitu. Terus aku tuh bingung kan, aduh aku takut banget lagi, mana aku sering sakit, aku sering nggak terbang kan, kayaknya aku kena deh, aku takut banget tuh. Aku berdoa ini gimana gitu ya. Terus kalian percaya nggak, aku tuh tahajud ya guys. Ini aku bukan orang bener ya guys, kadang aku juga masih banyak dosa gitu. Aku tahajud waktu itu, aku sholat, aku minta semoga semua dikasih jalan, ya Allah, semoga dikasih jalan ini. Kalaupun emang aku harus berhenti dari pramugari atau dari maskapai ini, tolong kasih aku hidup yang lebih baik lagi gitu. Aku doa terus. Nah tiba-tiba
aku unpaid leave kan, ya udahlah, gaji dipotong. Gaji aku dulu cuma 3.800.000 guys, dipotong. Udah gitu uang terbang dipotong lah, kita duit dari mana ya kan, kita nggak ada duit dong. Ya udah, akhirnya aku mikir ya belum nanti bayar makan, bayar transport, bayar ini bayar itu, ya udahlah nggak usah lah, mendingan cuti aja dulu. Namanya unpaid leave. Unpaid leave itu apa, Tenovi? Cuti di luar tanggungan, ya kan. Terus udah gitu, tap layar dulu dong, sambil tap layar. Aku mau cerita, kalian denger nggak sih? Mau denger nggak sih maksud aku? Dengar beneran. Nah, udah gitu. Bener denger ya. Udah gitu kan, aku doa, ya kan, kayak ya Allah, ini kasih aku jalan. Gimana lagi aku cari duit ya, kalau misalnya aku dikeluarkan dari maskapai ini gitu. Unpaid leave lah aku 3 bulan ceritanya. Unpaid leave 3 bulan. Ntar dulu bentar guys. Nah, oke, lanjut. Nah, terus aku 3 bulan kan unpaid leave. Tiba-tiba aku ngeliat YT kan, ngeliat video konten Rian TV tuh. Konten Rian TV. Terus, oh, kok berani nih orang bantu ODGJ? Wah, kok beneran apa kagak nih settingan? Akhirnya aku lihat tuh. Waktu itu kan aku pacaran sama mantanku kan pengusaha gitu kan ya guys. Dia adalah pengusaha ini. Nah, aku bilang, yang aku pengen bantu ini deh, yayasan ini, boleh nggak ya, aku ada tabungan segini, boleh nggak ya bantu? Ya udah bantu aja, kata dia gitu. Ya udah bantu aja. Aku berangkat tuh ya kan, aku berangkat ke yayasan itu. Aku baru lihat kan, oh ternyata orang gangguan mental tuh nggak galak ya. Ternyata mereka juga manusia biasa ya kayak kita gitu. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, terus mereka butuh kasih sayang kayak gitu. Terus akhirnya hari pertama aku ketemu sama Rian TV kan. Hari kedua Rian ngomong gini, Tanovi ikut mau nggak syuting bareng sama A Irfan, katanya gitu. A Irfan Hakim artis. Aku gituin, iya artis, aku belum punya YT tuh guys, belum ada YT, aku masih mugari. Terus nggak main itu juga, nggak main igram, tahu kan, i.gram. Nah, karena aku nggak boleh sama pacarku guys. Pacar aku tuh protektif banget. Aku nggak boleh main sosmed guys. Aku nggak boleh main sosmed apapun sama dia. Nggak boleh aku terkenal, nggak boleh aku aneh-aneh gitulah ceritanya. Nah, terus udah gitu kan, ketemu sama A Irfan. Diajak syuting bareng tuh ya kan. Aku mikir gini, ini beneran apa enggak ya gitu ya. Terus aku juga kayak takut gitu. Mana waktu itu ya guys, aku syuting veneer aku tuh patah. Jadi veneer aku tuh patah yang sebelah sini waktu itu. Terus makanya ngomong sama Irfan waktu syuting di Rian TV, ngomongnya gini-gini mulu. Iya gitu, karena giginya beda sebelah, yang kanan apa kiri, pokoknya veneer patah satu gitu. Iya beneran gak sus, kayak kalau ketawa kan mau ketawa gitu terus. Udah, terus Irfan tuh ngomong kayak gini, Tanovi ini mau dimasukin di igram nggak gitu, nama igramnya apa? Terus nama aku masih alay gitu kan ya guys, apa gitu ya namanya ya, Novi apa gitu, Novi alay dia pokoknya namanya, karena nggak boleh dicari kan sama mantan aku, nggak boleh dikenal gitu, jadi dialay-alayin namanya. Nah ya udah, terus kata si Teh Dodo, kan waktu aku sama Teh Dodo sama Yeyen kan, ART ku. Aku dulu punya ART 2, Teh Dodo sama Yeyen. Terus bilang, Mbak ganti aja Mbak namanya yang bener, nama asli, katanya gitu. Oh iya Teh, ganti aja deh nama Pratiwi Novianti gitu. Udah, pasti ganti. Tiba-tiba
tayang di YouTube-nya Rian, di YT-nya Rian TV kan, meledak lah di situ namaku. Terus udah gitu pas sama Irfan Hakim juga meledak lah namaku di situ. Terus aku masih jadi mugari kan guys. Terus AA ngomong gini, Nov, kan ketemu lagi sama AA ya yang kedua kali di Tasik. Nov, kenapa nggak bikin YT aja? Katanya gitu, bikin YT di sana. Nanti aku bantuin katanya, aku directin kameranya apa semua. Emang bisa aku jadi YouTuber? Aku gituin kan. Bisa lah kata AA gitu. Lah aku kagak bisa ngomong, gimana ngomongnya ya? Udah ikut-ikutin aja gitu orang-orang. Nah ya udah, makanya kan aku pas pertama kali bikin YT kan, ya udah aku ikutin alur aja kayak alay gitu. Maksudnya kayak aku nggak bisa jadi host guys karena aku pramugari, pure aku pramugari. Tiba-tiba disuruh bikin konten lah, kan bingung ya. Nah akhirnya aku pertama kali tuh bikin konten ODGJ, terus ke mana, ke panti jompo gitu. Teh gimana cara kurus bariatrik kak? Nonem siapa nih? Nonem siapa? Nah terus aku lanjut ya. Iya lanjut. Nah terus udah gitu aku sampai mana tadi guys, lupa aku sampai mana. DM aja ya, inbox aja ya, nanti aku kasih tahu nama dokternya. Panti jompo. Nah kalau kalian lihat konten aku kan, waktu di panti jompo aku nangis ya, karena aku kan nggak ada mama kan. Jadi kayak pas ke panti jompo aku ngerasa kayak sedih banget, kayak ya ampun sedih banget ya guys, pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Terus aku nangis kan. Nah di situ ternyata melejit lah namaku gitu. Ya sudah, akhirnya aku bikin konten mengalir, loh kok responnya bagus gitu. Akhirnya aku bantulah tuh, makasih Acil. Nah akhirnya aku bantulah Abah Ismail, bertemulah sama Abah Ismail, melejitlah namaku di situ, langsung ngebum ya kan. Ditambah yang ODGJ Ibu Lia itu kan ngebum namaku, udah tuh viral lah namaku kan. Nah disitulah aku monetize, punya uang ya. Kalau kalian nggak ngerti monetize, punya duit di YT itu. Pertama kali aku dapat setelah 4 bulan guys, bayangin setelah 4 bulan baru monetize, dapat 78 jetong ya, dapat tuh ya kan. Terus bayar gaji karyawan, bayar beli kamera, beli ini beli itulah, pokoknya habis lah itu duit ya kan. Udah terus akhirnya waktu itu pas Abah Ismail lagi butuh ke rumah sakit jiwa karena dia lagi nggak stabil kan ya. Jadi dia tuh sempat masuk ke kamarnya ART aku lagi tidur. Dinar Candy masuk tuh, halo, beneran aku nggak lihat kok. Nah terus waktu itu masuk lah, hai sayang, udah bangun? Sini. Anjay belum bangun. Iya, Anjaynya malah nangis dibangunin. Kenapa nangis? Cium dong. Mandi sana. Mandi dulu ya, ntar kita ke mall. Nah, Mandinya di kamar mana? nggak usah, kamar mandi kalian aja. Nah, terus udah gitu Abah Ismail tuh masuk ke kamar ART ku takut kan. Akhirnya aku masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, finally aku terbang ceritanya, mau ke Makassar 4 hari. Nah aku disitu tuh bingung banget, ini antara aku jadi pramugari kah apa jadi konten kreator gitu. Terus ya udah, terus akhirnya aku milih apa aku harus stop ya sekarang. Nah aku langsung lah, aku ada salah satu sahabatku di Mugari, aku cerita lah gini-gini, kira-kira saran dia gimana. Terus dia ngomong, Nov, kesempatan itu nggak datang 2, 3, 4 kali. Jadi kamu ikutin kata hati kamu, yang kamu rasa itu baik, kamu jalanin. Nah, terus aku udah mulai galau tuh guys, ditambah mantan aku itu pas aku ke Tasik, inget gak? Aku bilang aku ke Tasik, dia support, ternyata dia slanky guys. Dia selingkuh ceritanya, sama Mugari juga, ya Mugari Citylink. Aku baru tahu lah ceritanya. Pas aku ke Tasik, aku bantu orang, dia slanky.
gitu. Nah akhirnya kita berantem. Dia masih mau kembali sama aku, masih mau kita tetap bareng, tetap jalan. Tapi dia minta aku nggak jadi YTber, ngerti ya YTber ya? Aku plesetin soalnya takut kena. Nah ya sudah, terus akhirnya aku tetap putusin, enggak, aku mau berdiri di kaki aku sendiri. Mungkin ini jalan Tuhan ya, jalan Tuhan untuk aku bisa survive di kaki aku sendiri. Akhirnya aku jalanin ini semua. Aku putus sama mantanku, terus kayak bulan November aku ulang tahun, dia masih diet masih ngucapin, terus dia masih berharap bisa kembali gitu sama aku. Tapi aku udah nggak mau, karena aku udah ngeliat dia bawa itu cewek ke apartemennya guys, gitu. Jadi aku dikirimin CCTV sama security apartemen, karena security apartemennya deket sama aku. Selengki lah dia gitu. Yang brewok, bukan, dia nggak brewok, ya, pengusaha dia. Nggak, bukan brewok gitu. Nah dari situlah aku ngerasa, oh ternyata jadi cewek independen itu penting ya, karena ketika lu nggak punya power, laki tuh bisa mengarahkan seolah-olah kita tuh butuh dia terus gitu. Yang pilot bukan pengusaha sayang, bukan pengusaha ini mantanku. Jadi aku sempat hubungin ceweknya. Wah ceweknya parah banget guys, ngata-ngatain aku bahasa binatang. Karena emang tuh cewek gatal ya, janda dia janda. Terus tapi jadi mugari. Aku nggak tahu ya inisial atau experience, aku nggak tahu. Pas aku hubunginya ternyata mereka udah pacaran berjalan 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi selama ini aku sering terbang, aku keluar kota. Terus aku juga waktu itu ke Tasik dan lain-lain. Dia selengki bawa si cewek itu. Gitu guys. Gitu. Jadi si security tuh ngomong kayak, iya si Pak ini ada cewek di apartnya pakai baju pramugari katanya, warna ini. Terus kayak gimana Pak mukanya? Terus dikirimin lah CCTV-nya kan. Ya udah, aku cuman kayak, oh ya udah, emang mungkin udah harus selesai. Jujur sebenarnya kalau dibilang, kan aku pacaran sama dia 5 tahun guys, 5 tahunan. Jadi mungkin fase dimana kayak, gimana ya jelasinnya ya guys, pokoknya udah kayak terbiasa gitu ya, terbiasa ada dia terbiasa ada aku gitu. 5 tahun cicilan rumah udah kelar tuh gitu guys. Jadi kayak ya sudah, berjalan waktu aja. Dan mungkin kalau kalian lihat aku jadi diri aku yang sekarang, yang kalau kalian lihat kan pasti kalian mikirnya Tenovi kok sabar banget, ini banget. Mungkin karena di benak aku ya guys, di benak aku cobaan terbesar dalam hidup aku adalah kehilangan mamaku gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup aku itu adalah butiran kecil, termasuk kasus sama si Sugus ya. Kasus sama si Sugus buat aku adalah hal kecil gitu. Jadi hal terbesar, cobaan terbesar dalam hidup aku adalah kehilangan orang tua. Jadi apapun itu, ketika ada masalah, ada apa yang terjadi dalam hidup aku pasti bisa lalui gitu guys. Kalian dengerin gak sih guys? Iya Sugus, betul, karena kan Sugus heboh banget kan kalau kalian lihat. Dan aku dilaporkan penggelapan, penipuan. Aku 2 loh guys dilaporin sama dia, berjalan sampai sekarang. Jangan dibilang gak berjalan sayang. Tapi aku percaya, aku udah nunjukin bukti-buktinya sama pihak penyidik. Terus penyidik juga sempat nanya ya guys sama aku, Tenovi setuju nggak kalau uangnya ini kemarin dipindahkan ke rekening dari ke si Sugus ke rekening yayasan. Aku jelasin, lo kan disuruh sama Bank DS, kan ada juga di podcastnya di situ. Kalau saya disuruh si Sugus itu disuruh pindahkan. Loh, aku digini sama penyidiknya. Loh, berarti Mbak Novi setuju dong, katanya gitu. Loh, berarti Mbak Novi setuju dong. Loh, bukan masa setuju Pak, kan Bang DS menyuruh saya memberikan saran kepada si Sugus. Saran loh Pak, aku bilang saran. Saya bukan memaksa
tidak ada pemaksaan, tidak ada pengencoman. Ngerti ya, pengencoman gitu. Nah, Sugus kan bukan ODGJ, Pak. Dia bisa menolak, dia bisa menentukan apapun itu. Gitu. Jadi jangan salahin saya. Saya kan cuman ngasih tahu apa yang diomongin sama Bang DS. Oh, aku diincar-incar gitu deh. Tapi aku mah nggak takut guys, karena emang aku ngerasa aku ngomong apa adanya. Terus yayasan kita mah cuman masuk keluar, ngerti nggak? Uang masuk ke dari si Sugus, terus keluar. Itu jelas gitu loh, transparan, ada ininya. Jadi aku nggak usah takut. Aku nggak takut mau diteken-teken mau gimana ya. Aku mau ngomong aja apa adanya. Terus minta mutasi juga, mutasi yayasan ya. Terus hasil-hasil audit yayasan kita kasih semuanya guys. Ya udah. Denny mana? Denny di yayasan. Di yayasan. Salpok. Salpok apa? Lanjut. Ya. Males kan bahas Sugus ya? Tadi ada yang nanya soalnya. Kita lagi. Nah. Udah gitu kan. Kalian tahu ya, aku pernah pakai hijab ya guys. Nah, kenapa aku lepas hijab ya? Mungkin pro kontra ya guys orang. Tapi fase yang waktu itu aku berat banget guys. Sampai aku putusin untuk ya udahlah, aku lebih baik nggak pakai, karena ya aku mau melakukan sesuatu untuk orang lain yang dilihat adalah tangan aku melakukan sesuatu gitu. Aku 2 bersaudara guys. Aku punya kakak. Kakakku udah nikah, udah punya anak. Gitu. Tadi aku sampai mana sih guys? Cerita bariatrik. Udah sering cerita kalau bariatrik. Hijab ya. Dulu tuh aku pakai hijab, mental aku tuh kayak ini banget tau guys, sakit gitu ya. Aku dibilang tua, terus dibilang pakai hijabnya nggak pantas, mukanya dikatain jelek kayak gitu-gitu. Ya namanya kan orang sebenarnya berproses ya guys. Terus sampai ngebikin aku jadi kayak minder, jadi nggak percaya diri gitu. Sampai akhirnya aku putusin ya udahlah, aku lepas aja, karena kata-katanya tuh jahat banget gitu menurutku. Jadi ya udah, secara mental aku masih belum siap pakai hijab gitu guys. Makanya aku sempat lepaskan. Ya sampai sekarang lepas gitu. Spill BB aku di 55 kak sekarang. Di 55 kak. Ngambil apa? Coklat kak. TB aku 173. Tinggi ya, aku emang tinggi, keturunan dari keluarga aku. Mama papaku tinggi semua guys. Mama papaku tinggi, omku tinggi, kakekku tinggi, karena kakekku Cina guys. Kakekku tuh mualaf. Aku campur-campuran, jadi aku punya kakek aku tuh Cina, orang Semarang, mualaf gitu. Terus masuklah Islam, nikah sama nenekku ada keturunan Belandanya gitu, dari mamaku gitu guys. Jadi aku bibirnya pilek enggak. Turun berapa? 25 kilo.
Dulu perut aku gelembung banget, sekarang udah rata. Gitu. Dietnya gimana? Tadi aku udah cerita, aku minum teh guys. Sebenarnya untuk maintain sih guys tuh teh. Udah habis. Teh apa? Teh Nopi. Lupa lu nama gua, Teh Nopi. Siksa menanggung rindu, semua sia-sia. Siksa menanggung rindu, Aku baru lihat ada video aku. semua sia-sia. Siksa menanggung rindu, semua sia-sia. Baru lihat aku kemarin tuh. Kecil banget ya. Tapi lempeng gak sih guys? Spill lipstiknya. Jadi keranjang kuning belum bisa katanya. Nunggu ACC tok-tok. Kekurusan naikin lagi. Jangan guys, aku udah suka kalau pakai, sekarang aku di 55 bisa pakai crop top. Bisa pakai crop top. Maaf Ya. lamanya kenapa? Kan? Ini berantakan. Dia udah mandi belum? Alisnya kenapa? Nggak kenapa-napa. Rumahnya pakai baju bagus. Pakai baju dulu. Sudah. Oh udah. Kamu montok banget sih, Cit. Sekolah banget. Injay. Injay belum siap. Mama tinggal ya. Citra, Ya, udah mandi belum? sudah. Kamu sekolah banget sih badannya. Cit, itu ada yang komen deh tadi. Citra kan tadi masih bobo kan. Ya, Itu katanya Bu Nenden mau jemput Citra. Kenapa kan? Ibunya Citra. Ya guys, mau dijemput ya guys. Cit. enggak. Mau bilang apa sama Bu Nenden? Mau bilang apa itu? Jangan gerak-gerak badannya. Bilang itu sama Bu Nenden gimana? Siksa Nenden, kita mau sama mama
Kata Bu Nenden nggak ada, sekarang mau dijemput. Tuh Citra, itu mau dijemput. Gimana Cit? Sama mama. Aduh Cit, udah nyampe bawah lagi Bu Nendennya. Udahlah, ayo Salim. Anak kandung, aku belum punya anak kandung guys. Aku anak dari mana? Anak jin. Anak siapa guys? Isi apa? Aku isi tepung sama isi ini apa telur. Mama, kita siang belum makan nastar. Ya kita mau makan, jangan makan nastor. Nanti makannya nggak bener. Citra, itu dijemput sama Bu Nenden. Mau? Mau? Cailah, Citra mau dijemput Bu Nenden nih. Bikin anak kandung kak. Wah, aku nggak ada pikiran kak mau punya anak kandung. Sekarang dalam pikiranku adalah aku punya duit ya, biar bisa biayain mereka ini, anak-anak ini ya, supaya bisa kuliah sama dapat pekerjaan yang bagus nanti ke depannya. Jadi kalau punya anak kandung, menurutku ya, maaf ya, aku jangan dihujat ya guys, aku cuman ngomong. Menurutku, anak kandung sama anak asuh itu sama aja. Ketika mereka udah besar, nanti mereka bakal keluar juga dari rumah kita, guys. Ya, mereka akan keluar juga dari rumah kita. Dan belum tentu loh, yang namanya anak asuh, dia nggak akan merawat kita pada saat kita tua. Anak kandung banyak yang menelantarkan orang tuanya. Tapi malah anak-anak asuh tuh banyak yang peduli karena mereka tahu rasanya berterima kasih dirawat sama orang yang bukan orang tuanya, mereka mau rawat gitu. Jadi jangan pernah membedakan anak kandung, anak asuh, sama aja, mereka anak kecil guys. Yang mereka anak kecil yang nanti mereka beranjak dewasa, mereka tahu rasa berterima kasih, mereka tahu caranya membalas kebaikan orang lain, walaupun aku tidak berharap dibalas ya. Aku berharap nanti pada saat mereka dewasa, mereka bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan atas diri aku. Kalaupun nanti aku udah tua, aku misalnya nggak ada yang merawat ya, nggak apa-apa, aku siap untuk tinggal di panti jompo atau apalah, terserah jalannya Tuhan gitu loh. Yang penting aku tidak mau menyusahkan siapapun itu. Jadi kalau kalian bilang nanti ke apa, nggak ngurusin anak, katanya sibuk ngurusin orang lain, aku nggak ada kepengenan. Tapi terserah jalan Allah ya guys. Kalau Allah ngasih aku pernikahan atau nanti punya anak, ya berarti itu jalannya. Tapi kalau misalnya Allah saat ini nggak ngasih, ya berarti jalannya juga gitu guys. Nggak ada niat buat nikah, nggak mau terlalu berharap, nggak mau terlalu berharap guys. Pernikahan adalah kewajiban, betul. Hidup berpasang-pasangan adalah kewajiban, betul. Tapi kita pun tidak bisa namanya
apa namanya, menyalahkan